Kan modal kita yang berupa uang ataupun aset yang lainnya supaya bisa tumbuh dan berkembang. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas investasi bagi pemula dengan sangat mudah dan sederhana yang cocok untuk kaum muda-mudi ya, atau cocok juga untuk karyawan swasta yang mempunyai gaji dan kita sisihkan 30%-nya gaji tersebut untuk diinvestasikan. Cocok juga untuk ibu rumah tangga yang nanti dikasih misalkan uang oleh suaminya. Nah, kita sisihkan 30%-nya untuk kepentingan investasi supaya bermanfaat untuk nanti yang akan datangnya. Apa sih itu investasi? Nah, investasi ini banyak sekali orang yang belum sadar ya akan pentingnya investasi untuk masa yang akan datang ya, entah itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang ya. Nah, secara sederhana saya akan artikan investasi itu apa sih gitu. Nah, investasi ini adalah menanamkan modal kita yang berupa uang ataupun aset yang lainnya supaya bisa tumbuh dan berkembang yang nantinya di masa yang akan datang itu menjadi sumber pendapatan apa yang kita tanamkan tersebut. Nah, seperti itu ya. Arti dari investasi secara sederhana ya, supaya mudah kita pahami. Nah, bagaimana cara berinvestasi mudah dan sederhana itu? Nah, jadi di zaman milenial ini kita bisa berinvestasi secara online. Jadi kita tidak harus datang ke banknya langsung, membuat rekening saham ya, yang nantinya itu ribet dan membuang waktunya. Jadi di sini kita cukup berinvestasi secara online saja dengan memanfaatkan aplikasi sekuritas yang menjadi platform investasi yang jadi pihak penengah kita dalam melakukan transaksi investasi. Nah, di sini kita akan membahas dan mereview salah satu platform sekuritas untuk berinvestasi bagi pemula ya, dari mulai registrasinya, fitur aplikasinya, bagaimana cara transaksinya, marketnya apa aja yang tersedia dan lain-lain ya, supaya menjadi referensi atau rekomendasi buat investor pemula ya. Nah, langsung aja kita review ya. Untuk platform sekuritasnya adalah platform Ajaib ya. Kenapa saya pilih platform sekuritas Ajaib ini? Karena sangat simple ya, sangat simple dan sangat friendly, cocok untuk investor-investor pemula ya. Pertama, kita tentunya dalam platform Ajaib ini kita harus registrasi dulu. Nah, registrasi ini kita harus siapkan KTP yang masih berlaku ya, dan rekening yang aktif untuk mendaftarkan rekening dana nasabah ya. Jadi diperlukan KTP yang masih berlaku dan nomor rekening yang aktif untuk pembukaan rekening dana nasabah atau RDN ya. Nah, nanti dana kita itu akan disimpan di rekening tersebut yang nanti didaftarkan di bank Kostadian ya. Kostadian ini adalah salah satu bank pihak yang menyimpan dana kita untuk transaksi investasi nantinya ya. Itu adalah manfaat dari rekening dana nasabah atau RDN ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke aplikasi sekuritasnya ya. Aplikasi ini dinamakan aplikasi sekuritas Ajaib. Yang belum download silahkan download di Play Store atau bisa di deskripsi saya di bawah ini. Di situ juga ada kode referral ya. Kode referral saya YINY811 yang dimana kode referral ini untuk mengambil bonus ya, bonus reksadana maupun saham yang seharga 10.000 sampai 1 juta ya. Nah, setelah di-download kita buka langsung aplikasinya.
Nah, setelah dibuka aplikasi, berarti kita di situ masukkan nomor handphone ya, nomor handphone, alamat email sama passwordnya ya. Setelah itu juga masukkan kode referral untuk mendapatkan bonus tambahan ya, berupa reksadana maupun saham seharga 10.000 sampai 1 juta rupiah ya. Nah, di situ bisa masukkan kode referral saya ya, yang ada di deskripsi atau di sini ya, YINY 811. Nah, setelah itu klik daftar ya. Nah, di sini akan ada registrasi ya. Nah, di si registrasi ini nanti akan meminta verifikasi ke nomor handphone kalian. Di situ nanti ada SMS ya. Nah, di situ bisa masukkan kode atau verifikasi nomor handphone. Nah, jangan lupa juga karena tadi memakai alamat email, di situ juga ada verifikasi alamat email ya. Selanjutnya kamu perlu mengisi data profil yang diwajibkan OJK ya. Nah, di sini juga OJK ini sebagai payung hukum ya, legalitas dari sekuritas ajaib ini ya. Jadi kita aman untuk transaksi keuangan kita ya. Nah, pertanyaan pertama akan berkaitan dengan pengalaman investasi ya. Kalau misalkan kita sebagai investor pemula, di situ kita bisa klik sebagai investor pemula ya. Nah, di situ juga akan mendapatkan pertanyaan meliputi pendapatan kita atau gaji kita, tujuan dan durasi investasi ya. Durasi investasi ini bisa jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Langkah selanjutnya berarti kita verifikasi KTP ya. KTP dengan mengunggah KTP serta unggahan foto kita ya sama KTP tersebut ya, serta masukkan nomor NIK yang ada di KTP ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya kamu akan mengisi formulir alamat surat menyurat ya, seperti alamat kita sesuai dengan KTP serta kode pos ya yang digunakan untuk mengirimkan laporan investasi kita ya. Nah, langkah terakhirnya isi data akun bank. Nah, berarti kita masukkan nomor rekening kita yang masih aktif, rekening bank yang masih aktif ya, untuk proses transaksi dari penarikan investasi ya. Nah, itu adalah untuk registrasinya, sangat mudah, gampang juga ya. Nah, ini registrasi ini nanti akan diverifikasi oleh sekuritas ajaib ini dalam waktu kerja ya, dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah diverifikasi registrasi kita, itu bisa langsung transaksi. Nah, itu adalah registrasinya ya. Oke, selanjutnya mungkin kita bakalan review dari fitur-fitur sekuritas ajaib ini ya. Oke, kita lanjut aja ke review untuk fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi sekuritas ajaib ini ya. Nah, yang pertama kita berada di fitur beranda. Di fitur beranda ini ada watchlist ya. Watchlist itu adalah nama saham yang akan kita pantau ya. Nah, kalau misalkan nama saham yang kita pantau tidak ada di watchlist, dan kita bisa langsung di pencarian ya. Misalkan kita langsung di kategori top value ya. Di sini ada film MD Victor TBK ya. Nah, kita bisa klik. Nah, kalau misalkan ini kita pantau, berarti kita masukkan ke watchlist saya dengan cara klik bintang, centang untuk watchlist saya selesai, dan langsung kita kembali ke beranda. Nah, di sini ada film MD Victor TBK ya. Kalau misalkan kita akan menghapus di watchlist saya, misalkan di sini ada saham arti sudah tidak dipantau lagi, kita tinggal klik bintang dan hapus untuk centang watchlist saya selesai. Di situ di watchlist saya maka tidak akan ada lagi saham tersebut. Nah, ini keuntungannya kalau
Nah, ini keunggulan dari fitur beranda ini. Di sini ada watchlist saya, sehingga memudahkan kita untuk memantau saham yang akan kita transaksi di situ ya. Nah, oke, kita ada di fitur cari ya. Untuk di fitur cari ini ada 3 kategori untuk investasi ya, seperti indeks, saham, dan reksadana. Untuk indeks harga saham gabungan seperti indeks saham LQ45 ya. Di sini ada 3 kategori lagi. Kita buka dulu untuk LQ45 ya. Untuk LQ45 di sini ada nama daftar-daftar saham ya. Seperti BBCA ada di sini, BBNI ada di sini, dan saya sering memakai LQ45 ya. Nah, di sini ada indeks global ya, seperti di bawah ini ya. Nah, di sini juga ada mata uang dan komoditas. Nah, untuk mata uang dan komoditas ini di sini juga ada kurs IDR ya. Nah, saya sarankan untuk investor pemula jangan dulu invest atau trading di mata uang atau komoditas. Kalau misalkan pengetahuan kita tentang investasi itu masih pemula ya, kita fokus di saham ataupun di reksadana. Saya sarankan untuk investor pemula di situ ya, di saham atau di reksadana. Oke, kita lanjut ke saham. Di saham ini ada saham trending dan ada saham berdasarkan kategori, dan di sini juga ada sektor saham ya. Nah, untuk saham trending seperti ini. Nah, untuk saham trending biasanya banyak transaksi di saham trending ini ya. Di sini banyak kategori saham. Nah, di sini banyak kategori saham yang kita akan pilih transaksi kita di situ ya. Di sini juga berdasarkan kategori, bisa berdasarkan kategori value, volume, top frekuensi, dan sebagainya ya. Nah, kita bisa lihat berdasarkan kategori top value ya, seperti Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sini ya kita bisa lihat. Kalau misalkan kita akan investasi di Antam ya, kita klik Antam. Nah, di sini kita bisa klik bintang dan masukkan ke watchlist saya. Nah, kita bisa pantau saham Antam ini di watchlist secara detail ya. Nah, ini untuk kategori saham ya, berdasarkan top value. Nah, di sini ada sektor saham seperti agrikultur, pertambangan, industri dasar, aneka industri, konsumen, properti, infrastruktur, keuangan, dan perdagangan ya. Nah, ini saham berdasarkan 3 kategori. Nah, kita lanjut ke reksadana. Di reksadana ada kategori reksadana ya, seperti kategori reksadana terpopuler, terjangkau, syariah, dan indeks. Nah, di sini juga ada jenis reksadana. Jenis reksadana seperti saham, pendapatan tetap, pasar uang, dan campuran. Nah, di sini juga ada manajer investasi. Nah, manajer investasi ini yang akan menentukan keuntungan kita dalam berinvestasi. Jadi, jangan salah memilih manajer investasi. Kalau misalkan kategori reksadana berdasarkan terpopuler, kita bisa lihat reksadana cipta saham unggulan syariah ya. Nah, di sini ini candlenya atau grafik yang menentukan harga dari reksadana cipta saham unggulan syariah ya. Nah, di sini juga tertera return 1 bulan atau keuntungan dalam 1 bulan. Nah, dalam periode 1 bulan ya, itu keuntungannya min 3,08%. Tapi untuk periode 3 bulan itu return atau keuntungannya masih minus min 1,46 bulan. Tapi kalau periode 6 bulan dia returnnya naik atau keuntungannya naik. Jadi keuntungan per 6 bulan itu plus 55,87% ya. Nah, di sini ada minimal investasinya juga.
Di sini minimal investasi untuk cipta saham unggulan syariah itu 100.000 dan untuk dana kelolanya ini sebesar 14 miliar rupiah. Nah, di sini ada alokasi aset ya seperti money market atau equity. Dan di sini juga ada keterangan untuk cipta saham unggulan syariah ya. Ringkasannya seperti manajer investasi dan bank kustodian ya. Untuk keterangannya di sini lengkap keterangannya seperti tingkat resikonya, tipe reksadana, tanggal peluncurannya, biaya setor dan tariknya, biaya manajemen, dan untuk ajaib sharing biaya manajemennya. Di sini cukup komplit untuk keterangannya. Nah, di sini juga ada kalkulator. Kalkulator ini fungsinya untuk simulasi investasi ya. Jika investasi bulanan kita misalkan 1 juta, berarti kalau 1 tahun 12 juta ya, berarti dikali 12 bulan ya. Jadi ilustrasinya hasilnya kalau misalkan 1 tahun kita investasi 12 juta, berarti untuk ilustrasi return atau keuntungan 5.350.272 rupiah. Jadi total investasi kita dalam 1 tahun 12 juta itu kita mempunyai total investasi akhir 17.350.272 rupiah. Ini adalah kalkulator untuk simulasi investasi kita. Nah, kita lanjut ke fitur portofolio. Di fitur portofolio ini adalah catatan ya. Catatan jika kita melakukan investasi di salah satu saham. Misalkan kita investasi di salah satu saham BCA, maka di sini akan ada portofolio ya, atau surat menyurat tentang saham apa yang kita investasikan, termasuk investasi reksadana. Jadi di sini di portofolio ini adalah catatan ketika kita investasi saham ataupun reksadana yang kita miliki. Nah, seperti itu untuk fitur portofolio. Nah, kita lanjut ke fitur transaksi. Nah, di sini ada fitur transaksi ya. Di fitur transaksi ini ada auto order, ada order, dan ada history ya. Saham maupun reksadana ya. Kalau misalkan saham maupun reksadananya. Karena saya belum pembukaan akun saham ya. Akun saham saya sedang diproses, berarti di sini tidak ada order atau melakukan transaksi investasi ya di transaksi ini. Nah, di fitur selanjutnya ada kabar ya, kabar berita. Kabar berita ini yang menentukan pengetahuan kita tentang investasi apa yang akan kita investasi di situ ya. Kita bisa baca-baca untuk kabar berita ini untuk meningkatkan pengetahuan kita, memprediksi investasi